William Saliba jarang main di timnas Prancis. Didier Deschamps mencoba menjelaskan mengapa dirinya tidak terlalu sering menurunkan William Saliba untuk timnas Prancis. Sang pelatih juga mengatakan bahwa sang bintang Arsenal tersebut melakukan hal-hal yang tidak ia sukai. Saliba hanya duduk manis di bangku cadangan dalam kekalahan 2-0 atas negaranya dari Jerman pada hari Sabtu kemarin, dan total ia hanya mengemaskan 2 kali starter dalam 18 pertandingan terakhir dari timnas Prancis. Meskipun menit bermainnya kurang untuk Prancis, Saliba masih diharapkan untuk bisa menjadi bagian dari skuad Les Blues untuk Euro 2024 di musim panas. Gareth Southgate puji debut dari Kobbie Mainoo di timnas Inggris. Pelatih timnas Inggris yakni Gareth Southgate mengomentari debut dari Kobbie Mainoo di timnya. Ia menilai sang gelandang bakal menjadi pemain penting bagi skuad The Three Lions di masa depan. Southgate menyebut timnas Inggris butuh penyegaran di lini tengahnya, dan saat itu ia menilai bahwa Mainoo bisa memberikan dampak yang bagus bagi tim mereka. Southgate mengaku cukup puas melihat performa dari sang gelandang di laga ketika berhadapan dengan Brasil. Ia menilai Mainoo menunjukkan potensi yang besar untuk bisa menjadi pemain penting bagi skuad Inggris. Pemainnya diserang, Fenerbahce pertimbangkan cabut dari Liga Turki. Fenerbahce mempertimbangkan untuk keluar dari Liga Turki dan bergabung dengan liga lain di Eropa. Hal itu mencuat usai aksi kekerasan yang menimpa tim mereka. Melansir dari Marca, Fenerbahce merespon kekerasan yang terjadi dengan mengadakan majelis umum luar biasa pada tanggal 20 April. Dalam pertemuan itu akan diputuskan masa depan dari klub Liga Turki. Salah satu wacana yang diusulkan adalah Fenerbahce mundur dari keikutsertaan di Liga Turki. The Yellow Canaries merasa Super League tidak aman bagi klub dengan banyaknya kasus-kasus kekerasan di atas lapangan. Tak jadi pensiun, Toni Kroos lanjut main di Real Madrid di musim depan. Ada kabar baik datang bagi Real Madrid. Toni Kroos dilaporkan semakin dekat untuk bisa memperpanjang kontraknya di Real Madrid. Dilansir oleh Fabrizio Romano, Madrid beberapa bulan terakhir intens berhubungan dengan sang pemain. Mereka mencoba meyakinkan sang gelandang untuk tidak pensiun dini. Romano juga menyebut bahwa Real Madrid sudah menyiapkan kontrak untuk Toni Kroos. Kontrak itu berdurasi pendek dan hanya 1 musim saja. Real Madrid sengaja memberikan kontrak jangka pendek agar jika Kroos berubah pikiran lagi, maka ia bisa pensiun dengan mudah. Dani Alves bebas dari penjara. Dani Alves bisa keluar dari penjara. Bintang asal Brasil itu membayar uang jaminan untuk bisa bebas. Melansir dari CNN, Alves membayar uang jaminan sebesar 1 juta euro ke pengadilan Barcelona. Uangnya ditransfer ke rekening pengadilan provinsi Barcelona di Spanyol. Dikabarkan bintang Belanda yakni Memphis Depay yang menebus uang jaminan tersebut. Walau bisa keluar dari penjara, tetapi paspor Brasil dan juga Spanyol milik Alves masih akan ditahan. Ia juga dilarang meninggalkan wilayah Spanyol serta harus datang ke pengadilan provinsi tiap pekan. Tak alami cedera parah, Kyle Walker bisa turun membela City lawan Arsenal. Manchester City dikabarkan optimis bahwa pemain bertahan mereka yakni Kyle Walker akan kembali untuk pertandingan krusial ketika berhadapan dengan Arsenal. Namun menurut Sky Sport, cedera tersebut diperkirakan tidak seserius yang dikhawatirkan, dan Man City berharap sang pemain dapat pulih untuk pertandingan besar melawan The Gunners di Etihad Stadium. Trent Alexander-Arnold bakal comeback lawan Manchester United. Ada kabar baik datang bagi Liverpool. Bek kanan andalan mereka yakni Trent Alexander-Arnold dikabarkan sedikit lagi akan pulih dari cedera. The Mirror melaporkan bahwa Alexander-Arnold sudah mulai membaik. Sang bek dikabarkan akan comeback di awal April nanti. Menurut laporan yang sama, Alexander-Arnold sudah menetapkan target comebacknya. Ia dikabarkan ingin comeback di tanggal 7 April 2024 mendatang, dan pada tanggal itu Liverpool dijadwalkan akan bertandang ke Old Trafford untuk memainkan pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris. Tidak jadi dijual, Manchester United bakal pertahankan Scott McTominay. Kabar Manchester United untuk menjual Scott McTominay nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Manajemen Setan Merah dilaporkan sedang mempersiapkan kontrak baru untuk sang gelandang. Dilansir dari Daily Star, Manchester United tidak akan menjual McTominay di musim panas nanti. Mereka malah berencana untuk bisa memberikan kontrak baru kepada sang gelandang. Menurut laporan tersebut, manajemen Setan Merah menilai McTominay masih layak untuk bisa dipertahankan di tim mereka di musim depan.
Xavi diklaim akan bertahan di Barcelona jika juara Liga Champions. Xavi Hernandez telah memutuskan untuk meninggalkan kursi kepelatihan Barcelona di akhir musim. Namun Xavi disebut akan bertahan jika Barcelona juara Liga Champions. Performa Barca justru membaik setelah pengumuman masa depan dari Xavi kemarin. Robert Lewandowski dan kawan-kawan tidak terkalahkan dalam 10 pertandingan di semua kompetisi, termasuk lolos ke perempat final Liga Champions. Tak bisa dipungkiri bahwa Barcelona memiliki peluang untuk bisa memenangi Liga Champions musim ini. Barca berada di posisi yang lebih mudah dan akan menghadapi PSG dalam perebutan tempat di semifinal Liga Champions. Barcelona tolak tawaran 200 juta euro untuk transfer Lamine Yamal. Presiden Barcelona Joan Laporta baru-baru ini berbagi sebuah cerita terkait Lamine Yamal yang menyebut bahwa Barcelona sempat menolak tawaran sebesar 200 juta euro untuk sang penyerang mudanya tersebut. Kami sempat mendapatkan tawaran untuk Lamine Yamal dengan nominal sebesar 200 juta euro dan kami menolak tawaran tersebut, ujar dari Laporta. Laporta menyebut bahwa Barcelona tidak ragu menolak tawaran besar itu meski mereka saat ini lagi membutuhkan uang. Ia menyebut bahwa Yamal bakal jadi pemain yang krusial untuk masa depan Barcelona, sehingga ia yakin mempertahankan Yamal lebih menguntungkan ketimbang melepasnya dengan harga yang mahal saat ini. Gareth Southgate disarankan tolak pinangan Manchester United. Sebuah saran dilontarkan oleh legenda Liverpool yakni Graeme Souness kepada Gareth Southgate yang menyarankan Gareth Southgate agar menolak tawaran untuk melatih Setan Merah dan tetap bertahan sebagai pelatih dari timnas Inggris. Souness yakin bahwa Southgate harus melanjutkan pekerjaannya sebagai pelatih dari timnas Inggris. Legenda Liverpool itu melihat Southgate sudah menunjukkan kinerja yang bagus selama menangani The Three Lions. Arsenal coba amankan pemain dari Nottingham Forest. Klub Liga Inggris yakni Arsenal punya target transfer baru di musim panas nanti. The Gunners berencana untuk bisa mendatangkan Morgan Gibbs dari Nottingham Forest. Daily Star melaporkan Arsenal ingin bisa mendatangkan Gibbs sebagai pengganti dari Emile Smith Rowe. Kontrak sang gelandang bersama The City Ground sendiri masih cukup panjang. Ia akan membela panji Forest hingga tahun 2027. Alhasil mereka minimal harus siapkan dana sekitar 50 juta pounds untuk bisa mengamankan jasa Gibbs di musim panas nanti. Manchester City siap kalahkan MU untuk transfer dari Jarrad Brandweight. Menukil laporan dari Daily Mail, Manchester United punya pesaing untuk bisa mendatangkan Jarrad Brandweight. Sang bek dilaporkan masuk dalam radar transfer dari Man City. Lini pertahanan Man City sendiri sebenarnya penuh dengan bek-bek berkualitas, namun beberapa di antara mereka sudah menginjak kepala tiga. Oleh karenanya Pep Guardiola menilai mereka butuh mempersiapkan para pengganti bek tersebut. Menurut laporan yang sama, Manchester City saat ini lebih berpeluang untuk bisa mengamankan jasa Brandweight ketimbang Manchester United. Ini disebabkan Manchester United ragu dengan harga sang pemain karena Everton membandrol harga sang pemain di angka 60 juta pound sterling. Lakukan penghematan, AS Roma bakal lepas 5 pemain. Klub Serie A Italia AS Roma dikabarkan akan melepas 5 pemain sekaligus pada bursa musim panas mendatang demi menghemat anggaran mencapai 50 juta euro. Menurut laporan tersebut, nama Rasmus Christensen, Renato Sanches dan juga Den Huygen akan kembali ke klub mereka masing-masing. Sementara penjaga gawang Rui Patricio dan juga Pedro Boer tidak akan ditawari kontrak baru. Selain itu, pertahannya Romelu Lukaku saat ini sudah tidak mungkin, mengingat Roma harus membayar 43 juta euro untuk bisa mempermanenkan kepindahannya dari Chelsea. Liverpool disarankan datangkan pelatih Sporting Lisbon ketimbang Xabi Alonso. Mantan pemain Aston Villa yakni Mikel Reguilón menyarankan Liverpool untuk bisa mendatangkan Ruben Amorim ketimbang Xabi Alonso sebagai manajer baru. Meski baru 39 tahun, sepak terjangnya bersama Sporting Lisbon terbilang cukup bagus. Reguilón menganggap Amorim akan menjadi pilihan yang bagus untuk Liverpool. Pasalnya Amorim punya reputasi yang bagus dalam mengembangkan pemain muda. Liverpool incar gelandang Atalanta Theo Koopmeiners. Dilaporkan oleh Fabrizio Romano, Liverpool dikabarkan mengincar gelandang milik Atalanta yakni Theo Koopmeiners. Gelandang asal Belanda ini tampil sangat impresif di Serie A sehingga tidak terlalu mengejutkan melihat minatnya terhadap dirinya. Dikabarkan Liverpool merupakan pengagum berat dari Koopmeiners, namun salah satu faktor kunci dalam saga transfer ini adalah keputusan klub mengenai manajer baru di Liverpool nanti.
Arsenal buka peluang untuk datangkan Andre Lunin. Arsenal dikabarkan telah membuka peluang untuk bisa mendatangkan penjaga gawang Real Madrid yakni Andre Lunin. Lunin menjalani musim yang solid di Real Madrid setelah ia menunjukkan penampilan yang mengesankan di jantung pertahanan Al Real. Lunin dikabarkan bakal dibuat sebagai pesaing dari David Raya di posisi penjaga gawang Arsenal, yang dimana nama Aaron Ramsdale dikabarkan santer bakal dijual di musim panas. Butuh dana, Chelsea tawarkan dua pemainnya kepada Real Madrid. Defensa sentral mengklaim bahwa Chelsea sedang menyiapkan rencana untuk bisa membongkar gudang di bursa transfer musim panas nanti. Dan di antara nama yang bakal dijual adalah penawaran Enzo Fernandez dan juga Marco Corella kepada Real Madrid. Chelsea sepertinya ingin memanfaatkan kebutuhan Madrid akan sosok bek kiri yang baru. Los Blancos berencana mencari pengganti dari Ferland Mendy yang kemungkinan besar bakal pergi dari Santiago Bernabeu di musim panas. Kubulan dan Barret juga terancam mendapatkan sanksi dalam peraturan Financial Fair Play dari Liga Inggris karena terlalu belanja besar-besaran sejak kedatangan dari Todd Boehly. Oleh karena itu, penjual sang pemain adalah jalan satu-satunya bagi Chelsea agar terhindar dari pengurangan poin. Los Angeles FC ajukan tawaran pertama kepada Oliver Giroud. Los Angeles FC dikabarkan sudah mengajukan tawaran kepada Oliver Giroud untuk bisa merekrutnya ke Major League Soccer. Dilansir oleh Fabrizio Romano, Lloris jadi orang yang paling ingin sang striker pindah menuju LA Galaxy. Meski masih menjadi mesin klub bagi AC Milan, usia Giroud yang sudah menyentuh 37 tahun jelas tak masuk dalam rencana jangka panjang AC Milan. Manajemen AC Milan kabarnya masih bersedia memberikan kontrak baru, namun juga berencana mendaratkan striker baru yang akan disiapkan sebagai pengganti dari Giroud di masa depan. Usai dipermalukan Indonesia, Vietnam pucat Rusia. Perjalanan Philippe Troussier bersama timnas Vietnam kini sudah tuntas. Federasi Sepak Bola Vietnam sudah memecat Troussier. VN Express melaporkan bahwa Federasi Sepak Bola Vietnam sudah memecat pelatih asal Prancis tersebut. Vietnam benar-benar hancur lebur bersama Troussier. Vietnam selalu kalah dalam 7 pertandingan terakhir. Andy Robertson kembali alami cedera. Kabar buruk menghampiri skuad Liverpool jelang menghadapi partai krusial melawan Brighton di ajang Liga Premier Inggris. Bek kiri mereka yakni Andy Robertson dilaporkan mengalami cedera ankle saat membela timnas Skotlandia. Robertson mengalami cedera tersebut usai memperkuat negaranya kalah melawan Irlandia Utara 0-1. Portugal alami kekalahan perdana. Portugal harus menelan kekalahan 0-2 dari Slovenia dalam laga uji coba. Padahal Portugal diperkuat oleh sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Namun CR7 nyaris tak memberikan kontribusi nyata sepanjang 90 menit. Ini menjadi kekalahan perdana timnas Portugal di bawah asuhan dari Roberto Martinez. Segera tinggalkan Newcastle, Loris Karius ditawarkan ke AS Roma. Seperti yang dilaporkan oleh Tutto Mercato, Karius baru-baru ini ditawarkan kepada AS Roma menjelang bursa transfer musim panas. Dalam beberapa pekan ke depan, pemain 30 tahun itu akan ditawarkan ke klub Serie A lainnya jika tidak mendapatkan restu dari AS Roma. Dikabarkan ada 2 klub Liga Italia yang bersedia menambung jasa dari Loris Karius, yakni AC Murcia dan juga Torino.